Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alihi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bisanudia li sholat yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi fasarril bari dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa isa qaditis sholat fantasiru fil ard wabtahu min fadillah wa syukrillah kasir lakum tuflihun. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini selaku hamba yang dhaif, tak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di hadapan Allah adalah nilai yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Namun Nabi kita Muhammad SAW senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, karena pada 14 abad yang lalu tepatnya di kota Mekah Jazirah Arabia telah berjuang berusaha menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini tak henti-hentinya untuk menemani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi serta isinya ini senantiasa memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan kepada kita selaku hamba-Nya baik dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin 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 Allahumma amin. Saudara sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang langkah kita yang sebelumnya kita berada di alam asali, merupakan alam asal. Di alam asal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang hobi dan profesi kita masing-masing. Ketika itu kita berada di alam rahim ibunda kita, yakni 4 bulan lebih 10 hari melalui malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat untuk menetapkan 4 ketetapan, yakni tentang langkah kita, tentang rezeki kita, tentang jodoh dan maut kita. Dunia darul balai wal imtihani. Ketika kita lahir di dunia ini akan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Cobaan-cobaan dan ujian lebih banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada ujian dari Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Andai kita menghitung daripada nikmat Allah, tentu tidaklah mampu kita menghitungnya. Kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena, air laut sebagai tinta. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta untuk dikembalikan nikmat itu. Allah mengharapkan kepada kita selaku hamba-Nya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, setelah itu kita berada di alam kubur menunggu hari kiamat dan menunggu bangkitnya kita, yakni hari kiamat. Setelah itu kita berada di padang mahsyar untuk membedakan antara umat Muhammad
dengan umat lainnya akan ditandai bekas-bekas air wudhu. Yakni innallaha yauma khurun muhajalun min asaril wudhu. Sesungguhnya umatku nanti, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ditandai bekas air wudhu pada dirinya, pada mukanya, pada tangan kiri dan kanan, pada kening, pada telinga kiri dan kanan dan kaki. Untuk itu dalam keseharian kita, apabila kita telah selesai melaksanakan mandi keseharian kita, maka jangan lupa untuk senantiasa kita berwudu, karena wudu ini akan mencerminkan bahwa kita adalah muslim dan akan menimbulkan cahaya nanti di yaumil akhir. Jemaah rahimakumullah. Sekitar 40 tahun kita berada di padang mahsyar. Matahari dengan kita sangatlah dekat, sekitar 1 mil. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud hadapan Allah Subhanahu wa taala agar segera untuk melaksanakan daripada pengadilannya. Inilah merupakan syafaat yang pertama yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita selaku umatnya. Untuk itu agar senantiasa kita untuk perbanyak membaca selawat dengan untuk berziarah kubur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berumrah ataupun haji. Jemaah rahimakumullah. Setelah itu kita akan ditimbang daripada amaliyah kita atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita akan dikempuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kaki kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Apabila kita banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan melalui malaikatnya kita meminum dari telaga Muhammad. Apabila kita sudah meminum air dari telaga Muhammad, orang kehausan kita tidak, orang kelaparan kita tidak, orang kepanasan kita tidak. Dan setelah itu kita akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat kecil, di bawahnya neraka dan ujungnya surga. Hanya keajaiban, hanya pertolongan Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Apabila orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikalnya kepada Allah senantiasa terjalin dengan baik. Begitu juga hubungan horizontal sama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, senantiasa bermanfaat bagi orang lain, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memegang kita sehingga memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, untuk itu mari kita senantiasa mengamalkan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itai khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa khinaka qabla suhudika, wa dirtaka qabla sakomaka, wa layataka qabla mautika. Laksanakan yang 5 sebelum datang 5 yang lain, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa muda kita pergunakan dengan baik untuk beribadah kepada Allah sebelum masa tua tiba. Masa sempat sebelum datang kesempitan, masa sehat kita inilah merupakan rezeki yang sangat besar, yang sangat ternilai. Untuk itu pergunakan kesehatan di sebelum masa sakit itu datang. Dan masa kaya, pergunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rezeki yang Allah berikan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan sebelum kemiskinan itu tiba. Dan yang kelima adalah masa hidup kita tidak akan lama, kita akan menunggu kematian. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini ada manfaatnya, khususnya saya yang menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah wa akbar. Allahu akbar. Aqimis